warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Ayu Lestari dengan NIM 220404502034 dari kelas B Prodi Bimbingan dan Konseling. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyelesaikan ujian tengah semester saya pada mata kuliah Teori BK Belajar. Di sini saya mengambil topik layanan, yaitu meningkatkan motivasi belajar siswa. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai motivasi belajar. Motivasi belajar adalah dorongan internal yang mendorong untuk mencari pengetahuan, mengembangkan keterampilan, dan mencapai tujuan pendidikan. Hal ini merupakan kunci untuk pertumbuhan pribadi, kesuksesan, dan pemenuhan impian. Dengan motivasi yang kuat, kita dapat mengatasi rintangan, tetap gigih dalam belajar, dan mencapai potensi penuh. Semakin kita belajar, semakin kita berkembang, dan semakin besar kesempatan untuk mencapai impian-impian besar dalam hidup. Selanjutnya, faktor-faktor penyebab malas belajar. Yang pertama, pelajaran yang kurang relevan. Pelajaran yang kurang relevan dengan kehidupan anak-anak menjadi sebab pertama mereka kurang memiliki motivasi untuk belajar. Oleh karena itu, anak-anak merasa tidak menemukan kegunaan dari proses belajar yang ia lakukan. Yang kedua yaitu tidak menemukan kesenangan dalam belajar. Proses belajar kerap dipandang sebagai hal yang tidak menyenangkan bagi sebagian anak yang memiliki pengalaman buruk selama belajar. Misalnya, mereka pernah dimarahi atau dikomentari setiap mengerjakan tugas. Yang ketiga yaitu sikap orang tua atau guru kurang baik. Sikap orang tua atau guru dapat berpengaruh pada motivasi belajar anak. Mereka dapat merasa kecewa terhadap dirinya jika orang tua atau guru pernah mematahkan semangatnya. Yang keempat yaitu jarang mendapat apresiasi. Anak yang jarang mendapatkan apresiasi ataupun umpan balik yang membangun dari orang tua atau guru bisa membuat mereka menjadi malas belajar. Dengan begitu, orang tua dan guru harus berhati-hati dalam memberikan umpan balik. Jangan sampai terlihat negatif. Yang kelima yaitu rendahnya rasa percaya diri. Rendahnya rasa percaya diri dari sang anak dapat menimbulkan malas belajar. Juga rasa percaya diri dari anak rendah, maka kemungkinan mereka tidak maksimal dalam mengerjakan tugas atau berusaha dalam belajar. Yang keenam yaitu banyak batasan. Banyaknya batasan yang diberikan pada diri anak dapat membuat mereka menjadi sulit dalam menentukan pilihannya sendiri. Begitupun dengan aturan yang terlalu mengikat dalam belajar. Terkadang bisa membuat mereka lelah dan merasa dituntut. Selanjutnya, motivasi belajar untuk mengurangi rasa malas belajar. Yang pertama, memberikan dukungan. Kita dapat memberi dukungan emosional dan moral kepada anak. Beritahu dia bahwa kita mempercayainya dan kita siap membantunya mengatasi kesulitan belajar. Yang kedua, kita dapat membuat rencana studi. Kita dapat membantu anak membuat jadwal belajar yang terstruktur. Rencana studi yang baik membantu anak mengatur waktu dengan baik, termaksud waktu untuk istirahat, olahraga, dan kegiatan menyenangkan lainnya. Yang ketiga yaitu berikan penguatan positif. Kita dapat memberikan pujian dan hadiah ketika anak mencapai tujuan belajarnya. Pengetahuan positif dapat meningkatkan motivasi anak untuk belajar dengan giat. Yang keempat yaitu jadilah contoh yang baik.
Anak-anak sering meniru perilaku orang dewasa di sekitar mereka. Tunjukkan minat dan semangat dalam pembelajaran untuk memberi contoh yang positif. Yang kelima yaitu libatkan anak dalam proses pembelajaran. Ajak anak untuk aktif dalam proses pembelajaran. Biarkan dia memiliki topik yang menarik minatnya, atau ajak dia untuk mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang dia miliki. Yang keenam yaitu bicarakan tentang tujuan dan impian. Diskusikan tujuan dan impian jangka panjang dengan anak. Bantu dia melihat hubungan antara pendidikan dan mencapai impian tersebut. Tips dan cara mengurangi rasa malas belajar. Yang pertama, buat lingkungan belajar menyenangkan. Dekorasi ruang belajar anak dengan warna-warni cerah dan mainkan edukatif agar belajar terasa menyenangkan. Yang kedua, berikan pilihan. Biarkan anak memiliki aktivitas belajar mereka sendiri dalam batas yang wajar. Ini memberikan mereka rasa kontrol dan meningkatkan minat belajar. Yang ketiga, ikut serta dalam pembelajaran. Ajak anak bermain peran, misalnya menjadi guru dan murid. Ini bisa membuat mereka lebih antusias karena merasa diperhatikan. Yang keempat, jadwalkan istirahat. Anak-anak memerlukan istirahat yang cukup. Pastikan mereka memiliki waktu untuk bermain dan bersantai, sehingga mereka lebih segar saat belajar. Yang kelima yaitu hargai prestasi kecil. Berikan mereka pujian dan apresiasi saat anak mencapai sesuatu, meskipun itu prestasi kecil. Ini memberikan motivasi untuk terus belajar. Yang keenam yaitu jadikan belajar relevan. Sambungkan pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari anak. Ajak mereka melihat bagaimana pelajaran dapat digunakan dalam kehidupan. Pernah nggak sih saat kita belajar rasa malas itu selalu muncul dan sulit untuk melawannya? Kayaknya lebih semangat bermain atau berkumpul dengan teman-teman kita gitu. Jadi, perlu kita ketahui, kendala nomor 1 bagi para pelajar adalah rasa malas ketika berhadapan dengan buku pelajaran. Lihat buku pelajaran rasanya gimana gitu? Ya wajar lah, karena memang belajar itu adalah salah satu kegiatan yang sangat tidak menyenangkan. Ada yang lebih menyenangkan daripada belajar, yakni main game, kumpul bareng teman, nonton, chattingan, dan masih banyak lagi. Jadi, gimana sih caranya supaya kita nggak malas belajar? Sebenarnya sih, tidak ada cara yang spesial. Semua tergantung pada diri kita masing-masing. Albert Einstein keluar dari sekolah karena malas belajar. Dan akhirnya, dia menjadi ilmuwan nomor 1 di dunia. Alva Edison kesulitan belajar ketika sekolah dasar, namun dia juga menjadi ilmuwan terbesar. Ya, bukannya ingin menganjurkan kita untuk tidak usah belajar dan bermalas-malasan, namun ada prinsip dasar yang harus kita perhatikan. Yakni kedua orang di atas malas belajar, namun melakukan kegiatan lain yang tidak kalah produktif. Melakukan penelitian, uji coba, belajar otodidak, dan lain-lain. Kita pun demikian, malas belajar. Berarti memang jiwa kita tidak tune in dengan pelajaran yang kita malasi itu. Sebut saja kita malas buka buku matematika yang soalnya banyak dan susah-susah. Belum lagi masalah rumus yang bikin tambah pusing. Catat, kalau kita tidak suka jangan dipaksakan, karena segala sesuatu yang dipaksakan itu hasilnya tidak akan pernah bagus. Tinggalkan buku matematika dan baca buku yang kita senangi. Entah itu komik, novel, atau pelajaran lain seperti PPKN, biologi, bahasa Inggris, dan lain-lain. Tapi nanti nilai matematikanya turun dan kita malah nggak naik kelas. Naik kelas atau tidak bukan jaminan kita akan sukses. Banyak orang yang berprestasi di kelas namun gagal dalam dunia bisnis, usaha, dan persaingan kelas dunia.
prestasi sekolah cuma 0,01% untuk faktor penunjang keberhasilan hidup kita. Ada orang yang ketika sekolahnya selalu tinggal kelas, selalu mendapat nilai yang rendah dan jadi bahan marahan guru. Tapi sekarang jadi pengusaha ekspor impor dengan omset ratusan juta per bulan. Tetapi ada seorang pelajar unggul, prestasinya membanggakan, sekolah selalu rajin, kutu buku luar biasa, ranking 1 terus, PR selalu ngumpul, jadi ketua kelas dan lain-lain. Sekarang kita tahu apa pekerjaannya? Jadi guru honorer dengan penghasilan 900.000 per bulan. Apakah tidak terbalik? Jadi kesimpulannya, rasa malas belajar itu artinya kita belum menemukan apa yang disebut passion, atau bahasa Indonesianya semangat kita. Jadi diri kita yang sebenarnya, hobi kita, prinsip kita, dan hal-hal yang kita sukai. Sekarang, mari kita melihat ke depan. Pelajaran dan sekolah tujuannya adalah demi kesuksesan masa depan. Sementara kesuksesan salah satu kuncinya adalah kita harus melakukan apa yang kita sukai, dalam artian positif. Jadi, jika kita malas belajar dan buka buku, cari apa yang kita sukai, namun bersifat produktif. Sebab, orang sukses adalah mereka yang menemukan passion mereka. Ingat ya teman-teman, kesuksesan tidak akan menghampiri orang pemalas. Tidak ada yang mau bersahabat dengan si pemalas, kecuali dia juga malas. Bukan memberi manfaat, yang ada malah jadi beban bagi orang lain. Bahkan kita akan membenci diri sendiri jika terus jadi orang yang malas. Ingat selalu ya, kalau ada masa depan yang menanti kita, bahwa kita harus mempunyai cita-cita untuk menjadi sukses. Jangan memandang sukses untuk diri sendiri, namun sukseslah demi keluarga, kerabat, sahabat, dan saudara kita.